Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita. Orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada malam hari ini tentu masih meneruskan pembacaan kitab hikam. Pada pengajian yang terakhir, saya menyampaikan perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana beliau menyatakan, Jalla Rabbuna ayu amilahul abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan seorang hamba yang taat beribadah kepada Allah naqdan secara kontan sempurna, fayujazihi, kemudian Allah akan memberikan balasan kepada orang tadi nasihatan secara tangguh. Ini dua minggu yang lalu saya menyampaikan di sini, ada orang bertanya misalnya, Pak,
Saya ini kan bayar ibadah sama Allah itu cash. Tadi kita sholat isya kan langsung 4 rakaat. Nggak saya cicil, ya, jam 8 1 rakaat, jam 9 1 rakaat, nanti 1 rakaat, enggak. Saya bayarnya kan sama Allah itu apa itu? Cash. Ramadan kemarin, kata Allah, puasa 29 hari, cash saya bayar. Tapi kenapa rasanya Allah tuh kok balasnya kredit gitu? Ngasihnya tuh dikit-dikit. Mbok, kalau saya mau dikasih itu langsung jadi orang kaya. Kalau saya mau dikasih rumah yang besar, mudah-mudahan sebelum istana jadi di IKN, saya sudah pindah duluan punya rumah. Misalnya kan begitu. Ada orang bertanya kan begitu. Saya ini apa-apa, sama Allah, itu saya lakukan secara kontan kok. Tapi kenapa Allah itu rasanya nyembuhin penyakit orang nih, sudah duha kontan, sudah tahajud cash, tapi kok sembuhnya pelan-pelan gitu loh. Nanti begitu kaya, udah asam urat Pak, repot. Mau beli sate kambing takut, ya kan? Mau makan seafood nanti dilarang. Nah, yang kaya begini itu suka menjadi apa itu? Pertanyaan. Minggu yang lalu saya sudah jelaskan kepada Bapak bahwa sejatinya ada banyak hal yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita sendiri kadang-kadang tidak merasa kalau itu pemberian dari siapa ini? Allah. Maka untuk mempersingkat itu, Bapak ingat, tidak ingat cari YouTube-nya, ya, ngaji hikam di sini, itu Allah kadang ngasih sama kita, ngasih rasa aman, ngasih harapan, ngasih rasa luasnya, misalnya keinginan untuk mendekat kepada Allah. Itu juga bagian dari apa ini? Balasan. Hari ini Ibnu Athaillah itu lebih fokus. Sebetulnya balasan itu sudah Allah berikan bukan saja setelah Anda beribadah, bahkan sebelum Anda beribadah itu Allah sudah ngasih sama Anda, tapi Anda tidak pernah merasa kalau itu dikasih. Apa itu? Kata Ibnu Athaillah, kafa. Kafa itu cukup. Min jazaihi, cukup untuk dijadikan jaza sebagai balasan dari Allah, iyaka kepadamu, alat ta'ah, atas semua ketaatan yang kamu lakukan. Bapak sholat, saya puasa, saya zakat, Bapak pergi haji misalnya, itu Bapak kan sering bertanya, kalau saya sholat, balasannya itu apa? Kalau saya puasa, balasannya itu apa? Kalau saya baca Quran, saya dapat apa? Kata Ibnu Athaillah, sebenarnya sudah cukup sebagai balasan dari Allah kepadamu atas semua ketaatan yang kamu lakukan, an radiyaka. Ketika Allah meridhoimu, Allah ridho kepada kamu, laha ahlan, untuk kamu mengerjakan ibadah tadi. Nih Pak, kita ini kan suka dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita ini fokusnya pada kutiba. Lupa dengan ya ayyuhalladzina amanu. Lihat nih. Bapak nih, kita nih semua waktu muda ini ngelihat cewek cakep Pak. Jangankan mau sama kita, dia tidak mau asal mau manggil sama kita. Itu rasanya, ya, yang nggak usah bohong lah ya. Yang tua-tua juga kepengen kok masih dipanggil cewek, sekarang cuma malu aja kan begitu. Sebenarnya nih kita dulu masih ingat kan Pak, ada cewek di Perumpung nih Pak Wahyono. Tapi 50 tahun yang lalu Pak Wahyono, 50 tahun yang lalu nih Pak Wahyono, Ustadz Hasim, saya misalnya nih, ya. Semuanya ini ngelihat cewek cakep Pak. Maka semua dari kita ini berharap jodohnya siapa nih? Lo, gua, apa dia? Kan begitu kan? Ini Pak, jangankan perempuan itu memastikan dirinya. Saya maunya sama kamu. Nggak usah begitu. Sekedar dipanggil. Dipanggilnya nggak Pak Wahyono, Mas gitu, Masya Allah. Dipanggil gitu aja. Itu kita udah girang banget Pak. Orang udah GR aja.
Padahal dipanggil mau disuruh bersihin kamar mandinya gitu. Tapi, Mas, nanti malam bisa ke rumah nggak? Itu Pak, dari pagi ceritanya itu kayak koping ho nggak habis-habis tuh Pak. Lo tau nggak? Gue tadi lewat depan warung situ. Terus itu cewek kembang di kampung kita itu ngelirik gua, habis ngelirik manggil. Cuman dipanggil doang Pak. Itu udah seneng nggak kira-kira? Seneng banget. Semakin cantik perempuannya, semakin seneng. Beda kan kalau namanya nenek-nenek sekarang atau mantan kembang perumpung tahun 40 60. Aduh, dipanggil sekarang kayaknya mau disuruh antar ke rumah sakit. Ini kan begitu. Bapak lihat nih. Bapak dipanggil nih keluar dari Masjid Al-Maghfirah, ada cewek cakep manggil, "Pak Haji." Itu rasanya kayak kembali muda, ya kan? Rasanya kayak balik ke tahun 80, cuma timbang dipanggil. Ayo, kita naksir cewek Pak, kita liatin melengos. Kita ada, kayak nggak ada. Kira-kira sedih nggak? Coba, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Masya Allah, saya jangan masuk surga, dipanggil Allah saja seneng. Nih Pak, sekarang nih orang-orang yang mau jadi menteri nih Pak, jangan kan jadi, denger mau ditelepon Prabowo aja, itu senengnya udah kira, gue tadi ketemu Prabowo. Nah terus, ini kan Pak siapa Erlangga sudah mundur dari Golkar. Katanya komposisi partai ini berubah. Dengar-dengar ente katanya yang nanti mau jadi menteri representasi Golkar. Itu baru dengar gitu kan. Dengar-dengar Prabowo tuh nyebut ente namanya. Dengar dia disebut Prabowo, belum jadi menteri nih Pak. Disebut doang. Udah seneng. Wah, nih ada orang sekarang Pak, nggak jadi apa-apa. Ya, cuma suruh ikut upacara di IKN. Ditelepon nih sama seknek, Pak Pratik nih, Kiai, ada waktu enggak? Ada apa? Bisa enggak Kiai? Untuk ikut upacara 17 Agustus, menyaksikan ibu kota Nusantara yang paling baru, Masya Allah. Seneng banget kayaknya. Padahal cuma disuruh baris di IKN. Itu juga belum tentu berangkat Pak, kan gitu kan? Mbak kan bisa jadi enggak berangkat. Baru disebut, Presiden nyebut Bapak soalnya. Saya tadi kan ngumpulin nama orang, Pak. Yang IKN siapa? Yang Istana Negara siapa? Istana Negara Kiai Ma'ruf Amin sama Gibran. Menterinya si Anu. Yang ini. Begitu nyebut yang ke IKN, disebut. Jangan lupa ya, itu orang yang harus berangkat ke IKN. Itu Pak, saking benar Presiden ngomong itu, jangan bohong ya, benar. Itu udah gak bisa tidur Pak semalam. Ya kan? Masya Allah. Padahal belum tentu berangkat. Kalaupun berangkat, belum tentu kursinya di IKN itu yang paling depan. Salah-salah yang di panggung, disuruh apa itu? Nyanyi lagu wajib itu tanah air, ya kan? Kita ini belum tahu Pak. Cuman bisa nggak Kiai tanggal 16 Agustus dikosongin jadwalnya Kiai? Loh kenapa? Jangan kemana-mana. Sampai tanggal berapa? 18 Kiai. Ngapain? Ke IKN. Itu Kiai-Kiai maklar umat itu Masya Allah. Girannya luar biasa. Akhirnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu ini. Usaha maksimal memenangkan Pak Prabowo kemarin, ternyata balasannya Pak Prabowo tuh nyebut saya, baru disebut presiden, senang Pak. Gimana seandainya Allah itu menyatakan kepada malaikat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman. Jibril nanya, Allah yang diwahai siapa? Faiz. Nah, lihat nih. Pak, kita sering kan Pak, dapat ibadah itu tanpa niat. Gak ada niat Pak. Dari rumah itu cuma ngantongin duit Pak. Ya, ngantongin duit. Jalan, ketemu orang, kasihan, gak ada niat sedekah. Sedekah. Ada orang yang niat sedekah, niat banget. Ngaji di masjid, belajar fadlus shadaqah ala du'afa'il muslimin. Orang yang sedekah, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya,
Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Saudara-saudara, mantap banget nih ya. Yang menolong orang begini-begini, Allah siapkan istana di surga. Masya Allah, yang dengerin, gua sedekah ini. Gua sedekah nih. Duitnya nggak ada. Pulang Pak. Mau ngapain? Ngambil duit untuk apa ini? Sedekah. Begitu sampai di depan, kan rumahnya jauh Pak. Di Cipinang Pulau Maja misalnya, ya kan? Sampai depan, ada angkot lewat. Gua nggak usah naik angkot. Sayang uangnya, mendingan sekalian ke anak yatim. Diangkot kepanasan. Lihat itu sop buah, Masya Allah seger banget ini. Kalau dimakan, nggak usah. Daripada saya beli sop buah 15.000, mendingan 15.000-nya nanti buat anak yatim. Mantep Pak. Ngelihat sate padang, dikipas-kipas wangi, kagak. Gua tahan, duit nggak boleh keluar. Udah niat untuk sedekah, Masya Allah. Semua godaan setan sepanjang jalan kalah sama dia. Begitu sampai di rumahnya, buka lemari, krek, bininya bangun. Ngapain Bang? Katanya, ya ngambil duit buat apa Bang? Sedekah. Bang, anak kita uang pangkal SD masih nyicil Bang, nggak usah sobelago Bang, sedekah segala, batal Pak. Coba, 99 godaan di jalan bisa dia hadapi. Hausnya tenggorokan sama es buah bisa dia lawan. Laparnya perut ya untuk ngelihat soto ayam bisa dia lawan. Tapi lirikan istri itu dahsyat Pak. Itu bisa meruntuhkan 99 keinginan untuk berbuat apa itu? Baik, coba gitu. Pertanyaannya, begitu kita dapat taufik dari Allah untuk sedekah, maka itu saja harus kita syukuri. Oh iya ya, ternyata ayat Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah, saya ada di dalamnya. Ya. Kan begitu, kalau kita pakai logika kayak gitu. Kayak tadi tuh dipanggil cewek seneng, dipanggil presiden seneng. Masa kita dipanggil Allah masih nanya? Itu malaikat bergetar sama orang kayak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nanti di akhirat lagi dia. Malaikat, gua udah puasa loh. Kasih tahu sama Allah. Coba kalau gua nggak puasa, jangan-jangan, nah itu kita merasa yang dikritik oleh Al-Quran, merasa berjasa kepada agama. Itu berbahaya. Yamunnuna alaikum an aslamu. Dulu orang itu di masa Nabi merasa berjasa karena masuk Islam. Nih, masuk Islam itu bukan masuk partai Pak, gitu loh. Kalau masuk Golkar terima kasih sama saya. Kalau Golkar enggak saya pilih, suaranya turun. Tapi sholat itu bukan partai Allah butuh suara kita. Kita yang butuh Allah. Nggak boleh. Nanti di akhirat Allah, nih, udah puasa, udah sholat, gue bangunin masjid tuh, rumah Allah. Coba, rumah lo nggak gue bangunin. Itu kalau ada cabai sama cuka di akhirat, Pak, Masya Allah. Itu orang sebelum dibangkitkan dari kubur, dicekokin itu sama cuka. Kenapa? Apa kamu kurang? Dipanggil sama Allah sebagai keluarganya Allah. Diaku sama Allah, kalau kamu sholat, warka'u ma'ar rotiin, kamu dicatat sebagai orang yang sholat. Ayat tadi itu seakan-akan untukmu. Apa kamu tidak merasa bangga ketika kamu diakui sebagai anggota partainya Allah? Ayo, Bapak pemilu kemarin, kalau yang dicoblos menang, bangga kan? Padahal nggak ngapain itu. Emang nggak salah gua ya. Tiap kali pemilu, jagoan gua nggak pernah. Bapak ini bukan tim sukses, bukan apa-apa. Tapi kalau jagoannya kalah, nyesek juga kadang-kadang. Aneh. Padahal ya bukan apa-apa. Kenal kagak, tim sukses enggak. Tapi jagoannya kalah, kok bisa ya? Kan ada orang Pak, seharian nggak keluar rumah. Kenapa? Ngeliat quick count itu. Kenapa jago saya nggak naik di quick count ini? Itu sampai stres. Padahal bukan apa-apa. Tapi kalau jagonya, quick count-nya itu bagus, Masya Allah, dia di warung Indomie nggak pulang-pulang. Gua kata apa? Lo nggak nurut sih sama gua. Coba lo sama-sama gua. Menang yang. Padahal ini anggota Gerindra bukan, tim sukses bukan,
hutang banyak, terlibat judi online, nauzubillah, ya kan? Masya Allah. Tapi sekedar intisab menang itu seneng, Pak. Coba lihat orang yang jagoin bola itu. Jangan Bapak, saya pernah. Saya dulu suka jagoin bola, Pak. Jagoan saya itu Manchester United kalau di Inggris. Di mana? Di Spanyol sama dengan Pak Kures. Pak Kures juga besar waktu itu. Saya masih mahasiswa. Itu Prof Kures itu punya kaos Real Madrid, Pak. Sama dengan saya, punya Real Madrid. Itu, Pak, kalau sudah Real Madrid kemasukan gol 3, Pak. Itu kadang-kadang saya itu bertanya-tanya kepada Allah, kok bisa ya? Real Madrid yang kayak gini kok bisa kalah? Itu ada, Pak, rasa sedih mau ketemu sama temen itu. Padahal temen itu nggak ada urusan apapun. Begitu temen kalahkan Real Madrid, itu rasanya sedih. Tapi, Pak, Manchester United itu pernah buat prestasi yang luar biasa tahun 99, Pak. Cari di TikTok banyak. Ya, Champions League 99. Itu lawannya Bayern Munchen, Pak. Ya, kipernya itu kiper Jerman yang mukanya kayak serigala itu. Ya, itu, Pak. Manchester tuh kalah 1-0, Pak. Ya, yang ngegolin tuh Thomas Hessler kayaknya itu. Itu baru 6 menit kayaknya babak pertama itu tendangan bebas. Itu kiper Manchester yang Denmark tuh, siapa Peter Schmeichel itu. Itu nggak bisa menghalau masuk, Pak. Itu sampai lama. Saya diem betul, Pak. Kenapa? Sudah mau injury time, Pak. Itu masih 1-0. Itu teman saya, Masya Allah, ngeledekin saya, mampus lu, kalau bilang juga apa, Manchester setan dideketin, kan bukan setan merah kan, Pak? Jangan mau. Begitu masuk, Pak, itu satu, Pak. Tadi Sheringham tuh pemain pengganti itu masukin bola, itu menit sudah ke 89 kayaknya, Pak. Begitu masuk, Masya Allah, saya itu kayak dapat taufik dan hidayah. Masya Allah. Yang asalnya lemes itu sehat. Padahal dibayar juga enggak, main bola juga enggak. Begitu Masya Allah, satu-satu. Senang, Pak, dari tengah nih. Bayar dan bola dioper dari tengah. Kecurian lagi sama Manchester tuh, Pak. Dibawa nyerang ke belakang tuh. Sama penyerang Norwegia itu, Ole Gunnar Solskjaer itu. Kena tendangan sudut, Pak, diambil sama David Beckham itu. Itu sekali, Pak, dimasukin, dicontek itu gol 2-1. Saya masih ingat tuh backnya Jerman orang Ghana namanya Samuel Kafur. Ya, itu saya masih ingat, Pak. Masih ingat ya, Quran aja ingat, masa begituan kagak ingat kan begitu. Itu seneng banget saya, Pak. Teman saya itu ada satu tuh, Pak. Anak Kuwait, Masya Allah, saya tarik ke dunia. Lo juga sih udah tahu orang kafir lo belain. Samuel kafir kata saya. Itu rasanya seneng banget. Itu semua orang yang nonton, saya ajak makan, Pak. Ayo makan, saya yang bayarin. Kenapa? Saya seneng. Manchester juara. Coba, Pak. Padahal nggak dianggap sama Manchester. Bagaimana seandainya saya dianggap hari itu, dikirimin surat, kan belum ada handphone, belum ada WhatsApp, dikirimin SMS misalnya, ya, sama Alex Ferguson, Faiz, atas berkat doamu, fatihahmu, hizibmu, alhamdulillah, puji Tuhan, ya kan, ini menang, saya berangkat, apa girangnya saya? Cuman ngapain, Pak? Cuman sekedar pakai kaos Manchester United. Bagaimana kalau nanti Bapak dipakaikan baju itu dari permata indah yang tidak pernah Bapak lihat? Kenapa Bapak pakai baju itu? Karena Allah katakan keluarga saya bajunya begitu. Nggak mungkin sarung cap manggis masuk surga, itu nggak mungkin. Itu pasti yang bagus-bagus, Pak, yang dimasukin sama Allah itu. Coba, Pak, bayangkan, ketika kita seperti itu hanya kepada manusia. Bagaimana seandainya itu dikaitkan dengan siapa itu? Allah. Maka setiap kita melakukan ibadah apapun, sejatinya disitulah balasan dari Allah yang kontan. Sebelum kamu melakukan ibadah, kamu sudah masuk di kartu keluarga saya. Hada ahlullah. Kenapa ahlullah? Ahlus sholat. Kenapa ahlullah? Sholatnya jarang nih, cuman pas-pasan doang. Tapi ahlul Quran. Selesai sholat duhur nggak pakai rawatib, tapi baca Quran sampai asar. Nah, ini bukan ahlul rawatib nih, tapi ahlul Quran. Ini enggak, sholatnya pas-pasan, tapi puasa. Ini ahlus siam. Pertanyaannya,
Apa ada, Pak, karunia yang lebih besar dari itu ketika tangan kita itu dengan mudah membantu orang lain tanpa hadir dalam benak kita manfaat apa yang akan saya dapatkan, balasan apa yang akan Allah janjikan, sekedar saya menjadi orang ahli sedekah, saya saja sudah senang. Coba lihat. Kita kadang-kadang kan, Mak, ngelihat nih ada orang baik berteman sama orang baik. Kita kadang-kadang mikir, kenapa ya dia nggak berteman sama gua? Kenapa ya tiap gua datang mesti bubar itu? Kan ada orang begitu, Pak. Ya, ini orang meraket banget di kampung nih. Ya, kerjaan beres, semua beres. Ya, kumpul. Dulu masih kecil, biasanya di tukang cukur, Pak. Ya, dulu tukang cukur itu kursinya banyak, ada majalah. Ya, itu pasti tahu tuh, ada majalah, ada koran. Itu, Pak, ngumpul di situ. Kadang-kadang saya bininya ngomel itu, kenapa? Nggak pulang-pulang. Di situ ngobrol enak, ketawa-ketawa, macam-macam. Kadang ada orang satu datang tuh, nggak lama itu permisi. Aduh, gua dijanji nih, pulang. Mungkin nggak apa-apa pertama kali. Besok begitu lagi, kumpul enak, dia datang, bubar atu-atu. Kata yang satu, saya salah apa ya? Kenapa? Saya kok nggak bisa diajak oleh mereka? Sekedar ditinggal oleh teman saja, kita sudah merasa sedih. Bagaimana seandainya kita ditinggal oleh Allah? Kamu bukan hamba saya, kamu bukan keluarga saya. Sedihnya kayak apa? Dan sebagaimana bahagianya, gitu Allah katakan Jibril, itu keluarga saya, itu hamba saya. Begitu diaku sama Allah, kamu hambanya, apa ada, Pak, nikmat yang lebih besar daripada pengakuan Allah bahwa ini adalah hambanya. Dia tundukkan kepalanya, dia taruh bagian yang paling mulia di atas tanah, itu karena dia sujud kepada saya. Apakah ketika Allah memilih jidat kita untuk nempel di atas tanah dalam sujud yang panjang, itu bukan karunia dari Allah? Kalau kita bandingkan dengan bandingan apa yang saya contohkan apa ini di dunia ini. Nah, makanya, Pak, jadi orang sufi itu berat, Pak. Kalau sufi yang kayak begini. Kalau sufi yang terbang, gampang, Pak. Gampang. Bapak wirid gini-gini aneh terbang. Mau punya aneh-aneh, Bapak kurang apa Indonesia? Mama Gufron, bayangin. Bisa jadi penjaga gawang neraka. Itu kan keren banget gitu loh. Nggak mempan dibakar. Dia bisa manggil malaikat mungkar wa nakir. Banyak kalau yang kayak gitu. Jangan Mama Gufron. Di pelumpung ada nanti lagi. Ya kan? Wah, gua nggak mau kalah. Di sana ada Mama Gufron. Gua mau bilang Papa Gufron gitu. Banyak. Lah iya. Orang kalau sekedar kayak gitu, Pak, banyak yang bisa. Dan banyak orang yang berkeinginan. Siapa di antara Bapak yang tidak ingin bisa terbang? Kepengen, Pak. Kenapa? Begitu Bapak bisa terbang, yakin banyak tamunya. Ayo, Pak. Bapak pinter ngaji kitab gini, Pak. Belum tentu ada tamunya. Tapi besok coba aja. Ada orang Bapak sembuh. Langsung kaya, Pak. Tamunya tiap malam, Pak. Banyak yang kepengen kayak gitu. Tapi tidak banyak orang. Iya, Pak. Nasib orang itu kan beda-beda, Pak. Ada orang tuh hidupnya itu dikejar uang. Ada orang hidupnya itu ngejar uang. Beda-beda, Pak. Kita ini kan orang yang ngejar uang. Uang dikejar-kejar kagak juga ketangkap, Pak. Ada orang itu yang uang itu dianterin sama Allah. Saya punya teman, Pak. Ya, nggak pernah ngaji itu, nggak pernah ngaji kayak saya gini. Hidupnya di rumah aja. Anak yatim 10 dia rawat, ya. Udah, dia sholat, dia ngajar gini-gini. Saya mikir gitu. Ketemu sama saya udah lama. Loh, kok mobilnya bagus kata saya. Dari mana ini orang mobilnya bagus? Kerja enggak? Penasaran saya. Sarung bagus, hidup bahagia. Saya bilang, ente ngapain? Ya masih kayak dulu, Bos. Di mana? Di rumah katanya. Santrinya berapa kata saya? Ya cuma 15 katanya. Emang kok enggak nambah-nambah? Enggak mampu. Kok enggak mampu? Santri saya kan gratis katanya. Kalau nambah saya yang malah bingung katanya. Makannya dari mana? Terus ya udah begitu doang. Jalan dia. Tenang hidupnya. Saya penasaran, duitnya dari mana? Saya main ke rumahnya. Masya Allah, Pak. Saya habis ngaji di ujung Jawa Timur. Datang ke rumahnya itu, anteng dia di rumahnya. Saya telepon, ada di rumah. Ada, mau kemana lagi saya katanya. Masuk saya ke rumahnya. Setengah 12 malam, Pak. Saya masuk. Jam 12 malam, ada orang ngetok-ngetok, Pak. Ngetok-ngetok gitu. Karena orang ngetok, dibuka sama dia. Begitu dibuka, ada Bapak Haji itu datang. Ada apa? Anu Kiai, anak saya itu aneh kelakuannya.
Kayaknya sakit kena demam tapi sambil ngomong-ngomong sendiri. Saya takut. Ada apa? Ini tolong air. Oh, nggak ada di sini airnya. Air aqua itu loh, Pak. Aqua itu harganya berapa? Berapa harga aqua 330 itu? 5.000. Itu kalau dipegang pedagang. Dipegang kiai nggak 3.000, ayo. Iya kan? Begitu dia bawa air, baca sembuh, dikasih orang itu. Aduh terima kasih kiai ya. Diamplopin, Pak. Ya karena teman saya penasaran, amplopnya saya ambil. Begitu pulang nih, ya Allah jam 12 malam, orang tidur, ini ada orang datang bawa aqua, ngasih uang lagi. Saya kalau mau dapat aqua, beli, Pak. Gitu loh. Harganya 5.000 lagi. Ini aquanya, dia, ayo Bapak orang dagang air mineral itu, depan rel kereta api itu, kan kepanasan, Pak. Kepalanya panas, sendal jepitnya tipis, Masya Allah. Itu udah latihan jadi Bilal itu, Pak, ya kan? Disiksa sama Umayyah itu di Mekah. Atas panas, bawah panas, laku 3.000. Itu pun lakunya lama. Ini kiai, Masya Allah, kata saya. Jam 12 malam, duit datang, Pak. Modalnya apa? Nggak pakai modal. Itu orangnya yang bawa gelas air aqua, gitu. Begitu beres-beres, Masya Allah, dikasih amplop. Penasaran Pak saya. Karena teman saya ambil amplopnya. Saya sobek. Masya Allah isinya merah semua Pak. Mana merah pakai peci lagi katanya. Kalau merah nggak ada pecinya 10.000 Pak. Gitu. Buat Bapak aja ini merah pakai peci Pak. Masya Allah kata saya. Itu namanya apa itu? Rezeki. Itu Allah yang nganter. Ini orang nggak pernah cari duit. Karena orang nggak pernah cari duitnya saya anter. Faiz itu pikirannya duit mulu gitu. Lah udah biarin dia cari keluar kan begitu Pak. Itu orang Masya Allah setengah 12 malam dapat duit. Jangan dicontoh. Ya. Ntar kata guru kalau ada orang ngetok-ngetok jam 12 dapat diketok, intip dulu punya duitnya. Jangan-jangan itu yang punya rumah nagih kontrakan, ya kan? Jangan semuanya ditiru ya. Ketiga orang kayak begitu saya tanya, hidup orang kayak gitu tuh Pak, itu nggak ada ambisinya, nggak ada kepikiran mau jadi apa-apa, ya hidup tuh tenang aja. Ya, dia sholat aja nggak ada tuh. Kamu sholat ini ya, nanti fadilahnya ini. Kamu baca sholawat ini ya, nanti fadilahnya ini. Nggak ada. Sholat ya sholat aja. Saya tanya, itu sholat apa? Ya, lagi pengen doang. Coba lah, lagi kepengen doang. Kita kalau ada kepengennya baru sholat. Kalau dia, saya kepengen sholat. Kalau kita kan enggak. Ya, semakin banyak keinginannya, itu rokaatnya semakin banyak. Ya, nanti iya Pak, bener kan? Ayo. Ya. Saya kepengen anak saya diterima di UI. Itu sekolahnya mungkin sholatnya 20 rokaat Pak, UI. Tapi kalau TK kayaknya 2 rakaat udah cukup. Kok 2 rakaat? Ya timbang TK doang, masa banyak-banyak amat. Begitu kan? Kita sholat itu akan panjang rakaatnya kalau panjang keinginan kita kepada Allah. Ini orang hidupnya adem, duit dianterin itu karena dia nggak punya apa-apa. Itu beneran Pak. Duitnya saya ambil bener, saya bawa ke Jakarta malah. Itu nggak ada tuh rasa bercanda. Dia nggak ada, ambil aja. Itu orang kayak gitu Pak. Itu orang yang sudah sampai pada tahap makom. Saya ini diginikan sama Allah ini udah kelebihan. Gitu loh. Dia bilang begitu, saya juga nggak tahu. Saya nggak pernah pasang iklan. Itu penting Pak. Ya, wali itu nggak pasang iklan Pak. Yang iklan itu makelar. Gitu loh ya. Jadi kalau ada orang pamer karomah, saya bisa ini, itu makelar. Gitu. Kalau wali itu nggak ada orang tahu. Gini hidupnya wali itu. Apa wali itu? Sudah mematikan dirinya, Pak. Yang dihidupkan itu Allah. Saya tanya Anda kenapa ngajarin anak-anak ini diajarin apa? Ya ajarin aja cinta sama Allah. Buktinya cinta sholat aja 5 waktu. Buktinya cinta ya puasa Ramadan. Buktinya cinta ya puasa Senin Kamis. Udah itu. Saya nggak ngajarin apa-apa. Anak-anaknya ya udah mau begini aja lah. Jangan ditiru tapi Pak. Ya kan? Nanti Bapak niru luarnya nggak niru dalamnya. Anak-anak saya udah gini aja. Nanti jadi apa? Udah kita makan dari apa yang ada. Dia punya sawah Pak. Dia bilang, lah saya mau cita-cita apa? Sawah ada, beras ada empang sama sungai. Kepengen ini tinggal mancing. Kalau kita kan nggak mau Pak, ya kan? Kita nggak mau prosesnya. Maunya ikut uarnya. Maryam nggak pernah masak di Baitul Maqdis, tapi makan. Ditiru, hati-hati. Bininya nggak pernah masak, nggak pernah belanja, beras nggak pernah kurang.
Tapi makanan ada. Oh, bini gua Maryam bukan. Setengah 12 GoFood gitu loh. Ya, tentu aja bahan-bahan di dapur kagak berkurang, ke makanan datang karena apa? GoFood. Maryam itu nggak kepikiran makan, Pak. Saya ini sudah dapat nikmat besar dari Allah. Tidak ada perempuan boleh masuk Baitul Maqdis. Loh kok saya boleh? Sudah terlalu besar yang Allah. Udah kenyang dengan mahabbah itu. Karena sudah cinta sama Allah dan dicintai Allah, jangan tanya. Hatinya itu, ya Allah siang-siang gini enak. Kalau makan apa ini? Sayur asem. Itu belum ngomong, Pak. Touchscreen-nya di hati itu, ya. Hatinya ngomong sayur asem, itu buka kamar, sayur asemnya ada. Kenapa? Kamu kan cuma sekedar ingin, nggak berusaha. Nggak dapat juga nggak apa-apa, nabung juga nggak. Tapi ingat ya, ngaji kayak gini jangan ditiru-tiru, ya. Bisa bangkrut Bapak, bisa hancur rumah tangganya. Ya kan? Oh, hidup tuh begitu. Besok bininya bilang, "Bang, kerja." Udah, mahabbah. Kita makan apa yang ada. Kata bininya, "Apa Bang yang ada di perumpung?" Ya kan? Mau nyabut ya. Kalau Bapak di kampung enak, lapar, cabut singkong. Di sini apa yang mau dicabut? Yang listrik, kan begitu. Lah, ini beda-beda orang. Tapi disitulah orang sejatinya. Ketika saya tanya, "Kamu kenapa enggak punya ambisi ini? Kok enggak masuk ke sana? Kok enggak ngajar?" Saya bilang tuh, "Saya aja sekarang di TikTok banyak. Kenapa lu enggak masuk ke TikTok?" Enggak. "Saya ini udah begini, ini udah seneng," katanya. "Kalau nanti masuk TikTok malah banyak yang datang, repot saya," katanya, "nerima tamu terus," katanya. Udahlah, tamu saya itu orang-orang dekat, orang-orang kampung sini. Itu Pak. Kenapa? Karena dia sudah merasa kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka. Asal Allah ridho, selesai. Bapak nih, kalau Allah ridho Pak, apa aja yang Bapak mau dapat. Tapi orang yang dapat ridho Allah biasanya kemauannya nggak banyak. Orang yang nggak diridhoi Allah itu kemauannya banyak. Sahabat itu yang sudah dapat SK masuk surga Pak, itu malah ibadahnya banyak, maksiatnya nggak ada. Coba orang sini, kata Allah, Faiz, kasih ilham saya. Kalau Nabi Muhammad punya asyaratun mubasysyarun nabil jannah, 10 sahabat yang langsung masuk surga tanpa hisab. Faiz, kamu saya kasih door prize lah, ya. Jamaah al-maghfirah nih, ya pokoknya ikut pengajian saya 10 kali, ngambil nomor, ya, ntar saya undi, langsung masuk surga bighairi hisab. Biar kata Ustadz dapat nih, bila risau kayaknya berhenti ngaji. Udah sampai gua, kenapa? Ini yang gua tuju ya. Sudah Ustadz, sudah ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Berhenti sholat. Ada janda terekam itu sudah. Pasti. Kenapa itu? Karena cita-citanya itu. Tapi yang cita-citanya Allah itu sekedar dia diajak oleh Allah, kemudian dia mengerjakan dan terpilih menjadi ahlullah, itu sudah menjadi kebahagiaan. Nih, pesan saya, bahagia itu sederhana. Yang tidak sederhana itu keinginan kita. Bapak itu untuk bahagia itu gampang, tapi yang sulit kalau Bapak ingin lebih bahagia dari orang lain. Kita ini Pak bisa bahagia asal jangan pernah lihat kebahagiaan orang lain, maka kita pasti bahagia. Sederhananya, tidak usah berpikir surga itu kayak apa. Ini kadang-kadang masih mikir, surga kayak apa ya? Bidadari kayak apa? Ribut. Pertanyaan, lo masuk nggak gitu loh. Kita ini sudah ribut. Ini kan banyak Pak, orang yang aneh-aneh. Itu trompet malaikat kayak apa ya? Nah, kelihatan nggak dari Monas? Aneh pertanyaannya. Pertanyaannya itu dibalik. Kalau trompet itu ditiup, lo kemana? Gitu loh. Nah, itu Pak. Jadi nggak usah bertanya surga itu kayak apa, neraka itu bagaimana. Saya cukup ya Allah. Asal dipilih menjadi orang-orang yang Engkau panggil dalam ketaatan, itu sudah cukup buat saya sebagai balasan. Karena tandanya Engkau mengakui dan ridho saya sebagai hambamu. Kalau Engkau sudah ridho, saya tidak perlu bertanya ya Allah,
apa yang engkau siapkan buat saya, karena saya tahu ridhomu itu adalah sesuatu di atas segala-galanya. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini, langkah kaki yang kita gerakkan ke masjid ini, Allah catat sebagai wasilah dan tawassul kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.